Para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Oh, ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh, ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada 1 rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan 1. Ambatat sab'a sanabil, dari 1 ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin. Sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia. Alhamdulillah, kali 700, punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun gak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper 1 lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi gak ada. Cuman dia gak pernah berhitung. Tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah. Itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati, supaya bunyinya pun gak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali. Kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia gak pernah berhitung, gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya. Yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Nah kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya? Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus. Terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah lebih daripada seluas lapangan, seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga seluas langit dan bumi. Silahkan maraton, boleh, koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan, supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing,
Masalah diberi solusi. Kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda, sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja nggak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja nggak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu nggak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya bismillah jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tertata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu ini keutamaannya, meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Saya udahlah ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang